di hari ini secara khusus di dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyerahkan hidup kita, yaitu tubuh, roh, dan jiwa kita dipersatukan dalam kepemimpinan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memimpin kita dari sehari ke sehari. Namulat Yesusi dihasa ngapuni, haleluya. Haleluya. Namulat Yesusi dihasa ngapuni, mengalap nabariai sonangan hutun dalhon man dalhon man nadi budi Yesus Maha Posaki nangarta sangapi tua hari kotni, haleluya, haleluya. Nangarta sangapi tua hari kotni, na tinggal do sudena, tinggal do sudenai. Tadi ngau di haroronai, haleluya, haleluya. Sotum na tadi ngau di haroronai, sotum di tiup rohanku.
kita, berfirman-Lah ya Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kita pribadi lepas pribadi, bahkan di dalam memuji Tuhan, dari aktivitas kita, dari setiap kegiatan yang boleh kita persembahkan buat kemuliaan Tuhan. Kita patut bersyukur dan kita nyatakan itu dalam lagu pujian yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Dung sonang rohaku dibayan Yesusi, dan kita akan serahkan ibadah kita ini dan kita undang kuasa Tuhan untuk hadir memberikan kemampuan bagi kita pribadi lepas pribadi untuk memuji Tuhan. Maka di akhir pujian kita mengundang salah seorang dari Bapak Situa kita untuk mendoakan ibadah kita ini, mendoakan kesiapan kita di dalam menyambut Tuhan, di dalam memuji Tuhan, di dalam menjalani hari lepas hari dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan. Dung sonang rohaku dibayan Yesusi. Haleluya. Dung sonang rohaku dibayan Yesusi.
ke hadapan Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang memberi kekuatan dan pertolongan. Sekalipun ada beban-beban atau problema dalam hidup kita, mau kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita mengundang supaya datang ke depan apabila beberapa orang supaya sekaligus kita memuji Tuhan dari bahasa daerah. Nang masai duk pe silaku mangihutu sido guguku. Haleluya. Duk pesilaku mami hutu sido gogoku dile tu aku dia sai na sonang no baero na sai tompor sanoku silangi nang masai maol pedalani. Ay Jesus kuda topo mangurupi audison ikon no nangno awo. Ay Jesus kuda topo mangurupi audison ikon no nangno awo. Rumajom do susang durina, rumajom do susang durina, nang labang manubuk tanganna. Sesuka di dalam aku lautu nasona sai tompor sanoku silangi nang masai dulu medalani. Hai Yesus mangurupi auriso ikut mo nang doawo. Hai Yesus mangurupi auriso ikut mo. Puji Tuhan, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya yang masih boleh mempertemukan kita di tempat ini. Secara pribadi atau kami dari kaum ibu mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Puji Tuhan. Kami di sini perwakilan dari kaum ibu sekaligus panitia retreat yang boleh kami kerjakan semalam kaum ibu ke Sembahe di Pariban. Sedikit kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami boleh menyatakan Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan sangat memberikan cinta kasih-Nya kepada kami. Kami boleh melaksanakan retreat, gathering, keakraban kaum ibu yang boleh kami kerjakan semalam. Kalau dari awal, kalau secara kemanusiaan kami mungkin nggak mampu karena kami mengerjakan itu selama 2 minggu. Kalau boleh kita lihat ada perjalanan, kegiatan, suatu organisasi itu dibentuk beberapa bulan sebelum dikerjakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Sebelumnya kami punya rencana memang bahwa kami mempunyai kegiatan, tapi tidak secepat ini boleh kami kerjakan. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami, mengumpulkan seluruh kaum ibu. Ketika saya bergabung di sini, sesuai dengan kesaksian Ibu Ketua kami, Ibu Guru Gultomboru Sitohang, ini baru pertama kali kaum ibu melakukan kegiatan yang puji Tuhan sangat menjadi berkesan bagi kami. Banyak pertolongan Tuhan juga melalui kaum ibu yang menjadi donatur. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kalau dilihat dari jumlahnya mungkin sudah banyak, kami bilang banyak, cukup banyak, tapi Tuhan menyediakan, Tuhan tidak membebankan, Tuhan membuka berkat-berkat bagi kaum ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Kami berdoa juga, kami minta dukungan doa dari hamba Tuhan, dari seluruh jemaat. Doakan kami kaum ibu, agar kami semakin bersatu hati dalam pelayanan. Masih banyak kaum ibu yang belum bergabung bersama dengan kami. Kalau Tuhan boleh izinkan, ada beberapa kegiatan juga yang akan kami kerjakan
Kami juga menghimpun kaum ibu untuk bergabung bersama kami, untuk kita boleh melayani Tuhan, bukan sekedar acara gathering ataupun retreat, tetapi dalam pelayanan yang lain, ibadah-ibadah, kita juga boleh bersatu hati, kita juga boleh bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih juga buat Tuhan yang memberkati kami juga panitia, kami boleh bekerja dengan baik, semuanya boleh terlaksana, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kaum ibu yang boleh menjadi donatur, diberkati usahanya, diberkati pekerjaannya, keluarganya, anak-anaknya, diberkati seluruh jemaat Tuhan, diberkati kaum ibu terlebihnya, lebih lagi melayani, lebih lagi melayani Tuhan. Mungkin ada tambahan dari, untuk itu sekali lagi kami minta dukungan doa, terlebih buat ibu ketua kami, biar semakin sehat, ibu pembina kami, bapak pembina kami, semakin dimampukan Tuhan dalam membimbing kami kaum ibu, dalam memberikan contoh yang terbaik bagi kami, kaum ibu yang masih memerlukan perhatian dari mereka. Demikian kesaksian kami dari kaum ibu dari panitia retreat kaum ibu. Terpujilah nama Tuhan pada saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Pujian dari anak-anak kita, anak sekolah minggu. Kita memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Kita undang anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, dialah Raja, dialah Raja. Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, benar yang Tuhan.
Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang layaklah segala bangsa. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur sebab sampai hari ini Tuhan masih memberikan anugerahnya kepada kita, sehingga kita dapat menikmati ibadah di tengah-tengah bait Tuhan ini. Puji Tuhan. Bagi yang membawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Bagi yang membawa Android yang memiliki Alkitab digital, silakan dibuka Alkitab digitalnya. Firman Tuhan Firman Tuhan tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Perikop firman Tuhan ini adalah Injil, itu kekuatan Allah, dan itu benar. Oleh karena Injil itu, kita beroleh kehidupan yang layak. Saya mengambil firman Tuhan ini karena jauh hari sebelumnya mata saya tertuju kepada firman ini. Yang sesungguhnya saya membawakan firman ini tentang kebangkitan. Makanya tadi saya di dalam menuju ke bait ini, ke gereja ini, hambanya berkata, mengapa engkau mengambil ayat itu? Saya katakan, itulah yang mata saya tertuju kepada firman ini. Jadi itu harus saya nyatakan kepada jemaat. Puji Tuhan. Dikatakan di ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Roma. 2 tahun ia tinggal di kota Roma dan ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus telah nyata yang membalikkan kehidupan dia sejak menjadi manusia yang tidak mengenal Tuhan kembali menjadi pemberita firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan Injil adalah kabar keselamatan. Artinya ada keselamatan yang nyata yang Tuhan nyatakan kepada setiap manusia. Injil itu mengandung janji-janji yang kudus, seperti ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 34b. Dan janji-janji kudus itu telah disediakan kepada orang-orang yang percaya, yang memiliki iman akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka yang memungkiri kekuatan Allah, walaupun ia percaya secara hakikatnya, tidak akan menerima keselamatan itu. Puji Tuhan. Dan dosa membuat manusia berada di bawah murka Allah. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang dapat menyelamatkan? Tidak ada selain Allah. Karena kasih setia Allah, kemudian ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Seperti di dalam tertulis 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan di situ. Oleh karena itu Paulus memiliki keyakinan yang kokoh. Artinya ia tidak malu menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Roma. Ia mempunyai keyakinan yang teguh, sebab imannya telah diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Ia telah diberangkatkan dan disertai oleh Tuhan. Maka ia menyatakan ini kepada jemaat di Roma. Dan mengapa Paulus mengatakan bahwa yang percaya pertama-tama adalah orang Yahudi tetapi juga orang Yunani? Sebab orang Yahudi dan orang Yunani adalah orang-orang yang pertama-tama melakukan kesesakan. Itu tertulis di dalam Roma 2 ayat 9. Dikatakan penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Lalu ke ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperintahkan, akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Maka dikatakan di situ lagi, sebab Allah tidak memandang bulu. Inilah Injil yang dinyatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Bahwa Injil itu telah diterima semua orang. Tetapi apakah Injil itu tinggal di dalam hidup setiap orang? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Padang Bulan. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena keselamatan itu hanya datang sekali, bukan 2 kali. Dan ia tidak akan datang untuk 2 kali, tetapi ia datang untuk sekali. Dan ia akan menjemput orang-orang yang percaya, yang layak menerima hak waris kerajaan surga. Puji Tuhan. Lalu di ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kebenaran Allah oleh karena iman. Kebenaran Allah adalah merupakan karakter atau otoritas Allah yang diberikan ataupun dianugerahkan kepada
manusia yang jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, maka Yesus disalibkan di kayu salib. Ia mati di kayu salib. Ia dikubur. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang-orang mati. Dan itulah kebenaran Allah. Dan di dalam kebenaran Allah bersumber kekuatan Allah yang bekerja secara otoritas. Tidak ada yang dapat mengganggu, tidak ada yang dapat menggugat kehendak Allah. Dan itu telah digenapi. Puji Tuhan. Dan kebenaran bukan hanya suatu pernyataan hukum, namun juga adalah panggilan kepada kehidupan yang kudus yang dimulai dari iman dan berakhir dalam iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi Injil adalah kebenaran Allah yang mutlak, yang menyatakan satu-satunya Allah yang benar, yang menjanjikan hidup yang kekal. Sebab dalam dunia ini tidak ada Allah yang menyatakan hidup yang kekal. Dan melalui kasih-Nya yang dianugerahkan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dikatakan di situ bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Dan Injil ini adalah jelas menyatakan kepada orang-orang yang percaya, sebab Allah mengasihi umat manusia. Dan Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Orang yang menerima Injil adalah orang yang telah dilahirkan kembali dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab itu ada tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena itu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, biarlah kiranya firman ini yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita senantiasa menyinari kehidupan kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dunga taluha matea di baitu Yesus aina hedo ibana songona didonai. Haleluya, haleluya, haleluya. Dunga Yesus, haleluya, haleluya. Dunga Yesus, ia aka buru-buru laudo tutanomani. Ia aka buru-buru laudo tutanomani. Dan di sini Tuhan Yesus duka hesiani. Haleluya, haleluya. Duka hesiani. Haleluya, haleluya, haleluya. Duka hesiani.
mahita ala hehe Jesusi marlaso ave mahita ala hehe Jesusi ai lalu gasune sia amagua Haleluya, haleluya, haleluya. Duka Yesus. Haleluya, haleluya. Duka Yesus. Saita puji matuhat tanah marholong rohai. Saita puji matuhat tanah marholong rohai. Napasan nama iban nabarasi rohai. Ayat 1 Dunga talu hamatean di bait Tuhan Yesus. Di bait Tuhan Yesus. Ai nahe ibadah sekali lagi Dunga talu hamatean di bait Tuhan Yesus. Dunga kita undang Bapak Pendeta kita untuk melayani daripada firman Tuhan sekaligus mengakhiri dengan doa dan berkat. Amin. Aina he doi bana na he doi bana somona mirona. Haleluya, haleluya, haleluya. Duka sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang
dari kalangan Yakobus datang. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau minggu yang lalu kita berbicara ada Injil yang palsu, ada Injil yang murni, yang benar. Paulus di sini menuliskan ya, Injil palsu itu dalam huruf kecil. Injil yang benar itu dalam huruf besar. Saudara-saudara, kenapa itu terjadi? Karena pemahaman orang yang berbeda-beda. Saya katakan ada banyak orang gagal memahami siapakah Yesus itu sebenarnya. Ya, yang saya munculkan istilah gagal paham. Kita pun kalau gagal paham, gagal memahami tentang Injil, tentang Yesus, maka otomatis kita akan melakukan apa yang kita pahami. Itu sebuah kepastian itu. Sama dengan berdoa. Berdoa itu ada orang mengatakan tidak mesti bersuara. Ya benar. Ada pernah saya dengar ajaran mengatakan berdoa enggak perlu nangis. Kalau berdoa menangis itu namanya cengeng. Nah ini. Tidak ada pengajaran Pentakosta mengatakan berdoa harus menangis. Tapi faktanya kita sering berdoa menangis. Saudara-saudara, saya pernah dengar di satu ibadah bukan Pentakosta. Lalu ditunjuklah seseorang berdoa, ya, dengan gaya Pentakosta. Lalu masih berdoa, ada saya dengar berbisik, Pentakosta duhurwai katanya. Cemana lah, lagi berdoa berbisik, Pentakosta duhurwai katanya. Sumaddo, kata temannya itulah. Saudara-saudara, saya mau menyatakan bagaimana Roh Kudus itu berkarya di dalam hidupmu. Ikuti. Tapi ingat ya, banyak orang sekarang menyatakan Roh Kudus sebetulnya bukan Roh Kudus yang berbicara kepadanya.
Di sini kita harus hati-hati. Ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, ya, ada sekelompok orang memiliki konsep berpikir. Di sini dikatakan sebab ia salah. Saudara-saudara, di pasal 1, di ayat 1 sampai ayat 10, di sana dituliskan oleh Paulus bahwa mereka berdiskusi, atau istilah yang tren sekarang, mereka berdebat. Paulus mengajarkan begini, ya, Barnabas dan lain-lain mengajarkan begini. Maka sekarang ada gereja-gereja yang banyak lahir. Ya, saya tidak tahu apakah sudah dibuka oleh Kemenak itu apa namanya, oratorium, ya. Sekian tahun tidak boleh membuat organisasi baru, tidak diterima. Ya, apa saya salah istilah saya, moratorium atau apa istilahnya itu? Di cancel, ditutup. Enggak ada yang bisa buka gereja baru. Lalu setelah dibuka itu, bermunculah gereja baru lagi. Ini saudara-saudara, akhir-akhir ini ada dari gereja kita yang membuka sinode baru. Ya, perbedaannya satu dengan yang lain cuman beda-beda tipis. Kenapa harus buka gereja baru? Kalau ada berbeda konsep pemahaman kita di sini, saya selalu katakan dan saya terbuka, mari kita berdiskusi. Ada pernah mengatakan saudara-saudara, ai gabi sudah di pemajalang alam agudakku si jalangon, katanya. Kita buat bersalam-salaman ke depan selesai ibadah, tidak bermaksud supaya hamba-hamba Tuhan disalami, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk menyalam. Tidak tertutup kemungkinan. Karena kita lihat budaya Pentakosta, justru disitulah kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yesus pernah dicatat di dalam kitab Injil. Dia berjalan lalu melihat pohon ara tidak berbuah. Dikatakan oleh kitab Injil itu memang belum waktunya berbuah. Tapi pohon ara itu dikutuk oleh Tuhan Yesus. Pohon-pohonan berbuah musiman. Ada musimnya tertentu. Tapi orang Israel, pengikut-pengikut Yesus, tidak pernah bicara musiman untuk berbuah. Selalu berbuah. Fakta sudah membuktikan, saudara-saudara. Saya sudah pernah ceritakan di sini. Saya pernah satu bus dengan gereja lain, ya, gereja suku. Ternyata mereka sudah memahami rahasia itu. Ya, ada temannya yang senang bergaul. Pulang sekolah, teman-temannya diajak ke rumah. Ya, bukan sekali dua kali, sering. Tapi ibu ini, ya, mengikuti petunjuk Tuhan.
Mereka ini kan datang dari sekolah, belum makan, lalu dimasak, hidangkan. Inilah bukti pengalaman beliau, sehingga mengatakan kalau kita berbuah terus, Tuhan limpahkan buah-buah itu. Puji Tuhan. Semakin diberkati kita saudara-saudara, maka enggak ada istilahnya atau tidak ada atau tidak bisa diterima bahwa pelit itu membawa berkat. Hola di budaya Batak doi. Molotung makuli pehami raja nami selam tugadana mana nani holiti katanya. Itu teh. Selam tugadana ma molo makuli. Anggo dituhat tadau. Bedakan saudara-saudara. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Makan sehidangan. Kalau saya misalnya, gak usah lalu saya, karena saya tidak pernah merayakan ulang tahun saya. Ya, kalau seseorang merayakan ulang tahun, lalu diundanglah temannya, itu kan sejiwa, seperasaan. Kalau misalnya orang gak kenal saya, diundang saya ulang tahun, gak usahlah. Jadi di sini yang dimaksudkan oleh Paulus, orang yang bersunat sehidangan dengan orang yang tidak bersunat. Orang yang bersunat sejiwa dengan orang yang tidak bersunat. Dikatakan di sini saudara-saudara, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Lalu di ayat 14 dinasihatilah. Ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, Yahudi hidup secara kafir, Kristen hidup secara non-Kristen. Aneh itu. Ya. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Pertama-tama ini firman ini kepada kita hamba-hamba Tuhan yang tugas kita untuk membimbing orang datang kepada Tuhan. Berkhotbah. Ya kalau berkhotbah itu mungkin kalau di data ada 12 kami hamba Tuhan di sini. Ya khotbah hari Minggu itu ya katakanlah dulu ya 10 lagi. Ya 10. Berarti setiap 2,5 bulan lah dapat giliran berkhotbah hari Minggu. Kalau itu saja yang ditunggu-tunggu, untuk apa? Mungkin di kebaktian persekutuan, ya bisalah, ya sekali 2 bulan. Kalau itu yang ditunggu-tunggu saudara, ya kita tidak maksimal. Maka semua orang yang sudah melibatkan diri, yang sudah menerima tugas dan tanggung jawab itu memberitakan firman Tuhan, maka Paulus pernah mengatakan, saudara-saudara, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Di sini diperjelas Paulus, saudara-saudara, bagaimanakah engkau dapat memaksa
saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi. Jadi penginjilan yang paling baik itu adalah lewat cara hidup kita. Puji Tuhan. Lewat cara hidup kita. Saya kadang-kadang tanda tanya besar sama saya. Kenapa anak-anak Pentakosta, muda-mudi Pentakosta bisa menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Kayak mana ceritanya itu? Sehingga kalau kita diskusi dengan mereka, ya sudah nasib Pak, katanya. Ya nasib. Saya kira boleh saya katakan kita yang membuat itu. Yesus berkata, mintalah, maka kepadamu akan kuberikan. Haleluya. Ini saudara-saudara. Saya tidak katakan enggak boleh menikah dengan pemuda gereja lain. Enggak boleh menikah dengan pemudi gereja lain. Saya tidak katakan itu. Tetapi kepada kita semuanya sudah diberikan Tuhan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Melalui cara hiduplah dulu. Ada banyak di sini, ya, kayak Bapak Sintua kita ini, berapa orang ini. Ibu itu yang Pentakosta, ditarik ke Pentakosta. Jangan pula pemudi ini ditarik ke gereja lain. Ada pernah mantan pemudi Pentakosta, saya nggak usah beritahu dari sidang mana, sering curhat kepada kami. Menangislah dia. Harus curi-curi waktulah dia bergereja di Pentakosta. Ya mungkin kalau kita selidiki beliau, kenapa? Kenapa kau menikah sama dia? Udah panjanglah ceritanya itu. Ya. Jangan miliki pola berpikir seperti Kefas. Kefas mau makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tapi ketika dilihat oleh teman-temannya, berpura-pura badia. Kalau orang suka berpura-pura badia atau berpura-pura kudus, itu namanya di sini dikatakan orang munafik. Saya memang belum pernah buka di kamus itu apa artinya munafik. Tapi orang sering katakan munafik kepanjangan muka nabi, pikiran kotor katanya. Muka nabi, pikiran kotor. Jangan. Di hadapan Tuhan gak laku itu. Apalagi sekarang dengan ini live streaming ini, diaturlah gayanya yang berkhotbah, diatur gayanya MC. Tahu-tahu sesungguhnya di sini tidak seperti itu. Munafik. Janganlah menjadi orang yang munafik. Yesus pernah berkata, saudara-saudara, kamulah garam dunia. Jika garam itu hambar, dengan apakah ia diasinkan? Lalu ada orang mengatakan, kenapa garam kok enggak gula? Supaya manis. Ini garam. Ini punya arti filosofis. Garam itu
dipahami sebagai hikmat. Di tengah-tengah pergaulan hidup harus ada orang yang berhikmat. Di tengah-tengah organisasi harus ada orang yang berhikmat. Saya pernah ingat dulu saudara-saudara, ketika rapat kenaikan kelas, ya, datanglah guru kelasnya. Si anu itu nggak boleh naik, tinggal. Bapak kenapa kasih nilainya bagus? Loh, karena ujian dapatnya, kata si guru. Nggak bisa, kurangin. Yang lain lagi, saya pernah ditegur teman-teman. Di antara sekian bidang studi, cuman bidang studi Pak Pasaribu lah yang nilai 7. Saya kasih pula anak itu nilai 7. Lalu saya kasih pendapat, mohon maaf Bu, Bapak Ibu. Saya memahami kepribadian si A, dia masih bisa dibimbing, masih bisa diarahkan. Tapi kalau anak ini dimusuhin, dia mau menjadi musuh. Kalau anak ini bisa dikawani, kita rangkul, dia mau berubah. Datanglah teman-teman yang lain. Betul Pak, saya setuju dia dinaikkan menjadi garam di tengah-tengah dunia. Akhirnya anak itu naik kelas. Datanglah wali kelasnya, mohonlah Bapak Ibu, dibimbinglah dia. Karena mungkin dia setelah naik kelas bukan saya lagi wali kelasnya, katanya. Barangkali kalau tidak ada orang berhikmat di dalamnya, jadilah anak itu tinggal kelas. Karena banyak guru kerjanya mengadili, menghakimi, padahal dia bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi, dia adalah guru. Orang Kristen, jadilah menjadi Kristen yang berpadanan dengan Injil. Puji Tuhan. Banyak orang bertobat saudara-saudara, hasil dari pola hidup orang Kristen. Tadi saya melihat di media, ya, ketika ada seseorang meninggal, mungkin entah keluarganya, saya kurang tahu, ya. Lalu ada seseorang memberi dirinya memikul, membawa salib, padahal lalu saya baca di situ, dia percaya bahwa Kristus itu bukan hanya milik orang Kristen. Dia percaya Kristus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Tidak hanya orang Kristen. Pola pikir orang Yahudi dulu bahwasanya hanya orang Yahudi lah yang diselamatkan. Maka tampillah Lukas saudara-saudara, hasil penginjilan Paulus. Dia menginjil kepada non-Yahudi. Makanya Lukas menceritakan tentang perempuan Samaria, bahwa Yesus datang bukan untuk menyelamatkan orang Yahudi, tapi menyelamatkan semua orang. Adakah kita turut ambil bagian memberitakan Injil bagi semua orang?
Saya mengajak kita semuanya, mari kita menginjil bagi siapa saja pun. Mulai dengan pola hidup kita. Jangan pula kayak murid saya dulu waktu saya pernah ngajar di SMA. Kalau saya lewat, ya, dilihat murid lagi pegang rokok, semua campakkan rokoknya. Saya pernah lihat, saya naik angkot pintu belakang. Saya duduk dekat pintu. Ada murid duduk di warung. Lewatlah sudah kau ini. Dilihatnya saya di angkot, ya, di rondokannya rokoknya. Besok paginya waktu kami berpapasan dengan beliau, dia senyum-senyum. Kenapa kau senyum-senyum? Iya Pak, semalam kalau saya kedapatan, Bapak lihat saya merokok katanya. Sudahlah. Tidak baik itu rokok itu. Hentikanlah kalau boleh, saya bilang. Ini saudara-saudara. Coba kalau saya merokok, lalu saya ajari orang gak boleh merokok. Mana laku nasihat saya? Gak laku. Iblis itu mengintai kita selalu. Ketika kita khotbah, saya katakan misalnya, kasihilah sesama manusia. Datang iblisnya. Perbelak doi katanya. Enggak benar khotbahnya. Atau istilah di Alkitab, panurirang pargagap. Ya. Atau di perjanjian lama itu muncul istilah nabi palsu. Kalau panurirang pargagap, ngomongnya hebat, tapi perilakunya tidak sesuai dengan khotbahnya. Maka berkhotbah itu agak sulit. Saya berusaha tidak mau mengkhotbahkan khotbah yang belum saya hidupi. Karena nanti saya jadi pembohong di situ. Semuanya kita diminta oleh Tuhan memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan tidak hanya kami yang pakai jas dan pakai dasi ini. Semua. Saya sudah saksikan di sini. Waktu SD pun saya suka menginjil. Tapi jangan pula dipahami menginjil pakai jas, pakai dasi. Enggak. Saya nasihati itu teman-teman saya. Ya enggak boleh begitu. Jadi waktu saya SD, kalau ada orang mau berantem, ya, di kampung saya namanya mertiju. Ya. Kalau saya sudah datang, tanpa saya lerai, mereka berhenti. Kenapa seperti itu saudara-saudara? Karena memang saya tidak mau. Saya tidak mau berantem. Ya. Lebih baik saya berantem di hati saya. Kalau berantem di hati sering. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, supaya kita berhasil memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, marilah kita hidup berpadanan dengan Injil. Lebih enak jadi menginjil tanpa punya embel-embel sintua guru pendeta. Bebas. Makanya pada dasarnya saya enggak suka
Kalau diangkat sintua masih anak muda. Laman nomor tadangon. Mereka 3 timam saya boceng. Ay songoni masih tuan di Pentakosta katanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita saudara-saudara, mari tunjukkanlah di dalam kehidupanmu, tunjukkanlah di dalam pola berpikirmu, tunjukkanlah di dalam karaktermu bahwa kita itu adalah Kristen. Puji Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita. Saya tidak besar-besarkan, saya tidak memuji diri. Apa yang pernah saya ceritakan, pengalaman saya SD. Ya. Bisa orang gak jadi berantem karena saya datang. Saya ingat dulu ceritanya Bapak Pendeta Sitorus Brastagi yang sudah tua. Ya. Berbisik-bisiklah katanya guru-guru. Itu Pak Sitorus itu harus kita tantang, harus begini-begini. Saya mau kulabrak dulu dia. Mau ku kasih dulu pelajaran, kata yang satu. Tapi ketika rapat, semua diam. Lalu selesai rapat, ngobrol-ngobrol lagi mereka. Kenapa enggak jadi? Kenapa enggak jadi? Saya enggak tahu. Mulut saya terdiam. Datanglah yang satu. Kurasa ilmunya itu tinggi. Lalu Bapak itu bicara sambil ketawa. Ya, ilmu saya hanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang hidup di dalam hidup saya, dialah yang membungkam mulut semua orang. Ini saudara-saudara. Saya pernah jumpa dengan mantan murid saya, ya, pas dia merokok, campakannya rokoknya, saya salam. Aduh sayang kali rokokmu, masih belum ada setengah. Ketawa dia. Saya tidak mengatakan saya hebat, tidak. Firman yang hidup di dalam hidup kita, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, itulah yang memeteraikan. Biarpun saya tidak mengatakan bertobatlah dari rokok, saya enggak mau bilang begitu. Apalagi beda agama. Kalau menurutmu merokok itu bagus, menguntungkan kesehatanmu, teruskan, saya bilang. Bapak ini katanya, metode penginjilan itu banyak. Ada pernah murid kami Syakpi, ya, punya metode penginjilan. Sekali, 2 kali, 3 kali dinasihatinya, nggak boleh begitulah ya katanya. Merokok pula sembunyi-sembunyi, nggak boleh begitulah ya. Rupanya dia hanya 3 kali bisa batas kesabarannya. Ke-4 kali ketemu lagi, nih ku kasih pelajaran kau, bam, mantan petinju pula. Jadi persoalan lah itu. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, hal yang sangat mendasar dinyatakan oleh firman Tuhan ini supaya kita berhasil menginjil, supaya kita berhasil membawa orang datang kepada Tuhan. Hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang pertama. Kalau cuman kemampuan berbicara di sini, aduh gampang.
Di Google sekarang, buka internet, khotbah begini. Ada orang untuk memantapkan khotbahnya, membuat ilustrasi lucu-lucu. Bisa saja tambah mantap memang penjelasan khotbah itu. Tapi bisa saja nanti jadi buyar khotbahnya. Yang diingat orang bukan pesan firman Tuhan yang disampaikan, tapi yang diingat orang adalah lucu-lucunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memahami, dan ini sering diingatkan Tuhan kepada saya, supaya saya bersama-sama dengan teman-teman hamba Tuhan di sini membina jemaat ini. Ya, saya pernah baca buku, dibuatlah tulis bukunya, judul bukunya Jemaat Misioner. Saya bacalah di situ. Rupanya maksudnya semua jemaat ikut bermisi. Bermisinya apa? Memberitakan firman Tuhan, mengajak datang ke gereja. Ya, bawa temannya datang ke sini beribadah. Saya percaya kalau setiap orang yang datang kemari, berarti itu adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk mendidiknya sehingga dewasa di dalam iman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberi hati kita untuk melayani. Ya, saya katakan tadi metode pelayanan ini banyak. Saya sering kalau disuruh saya pembina upacara, saya katakan ada buku yang sangat saya sukai. Di sana ada banyak nasihat. Padahal maksud saya ini, kalau saya bilang nanti Alkitab berkata, takutnya saya nanti bubar semua yang non-Kristen. Ada saya buku yang sangat saya sukai. Ya, buku ini banyak orang minat. Di sana ada sebuah nasihat, begini. Saya merasa nasihat itu cukup bagus untuk kita semua. Itu metode penginjilan. Tapi yang paling mantap adalah kalau hidup kita berpadanan dengan Injil. Nggak usah pun kita ngomong. Ya. Contohlah ibu itu. Contohlah bapak itu. Sehingga firman Tuhan diberitakan ke semua orang. Ya. Sehingga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, tubuh roda jiwa, aku akan terus percaya, aku akan terus percaya dan tetap berserah kepada Tuhan, aku sujud padanya. Bapak Sintua Tobing memimpin kita berdoa. Berserah kepada
Tuhan, aku sujud pada. Ku tinggalkan nafsu dunia, ku tinggalkan nafsu dunia. Terimalah aku ya Yesus. Berserah kepada Tuhan, terima aku milikmu. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapak. Tuhan
Puji Tuhan. Oh